وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan selalu mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah puncak kehidupan yang kita cari dan kita inginkan. Mudah-mudahan itu semua akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, setelah kita melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, dan sekarang kita sudah selesai beridul fitri, dan juga kita sudah berada pada minggu yang berapa ini? Yang kedua ya setelah idul fitri. Dan tentulah apakah mudah-mudahan amal-amal yang baik di bulan suci Ramadan itu kita tetap teruskan walaupun sudah berada di bulan Syawal. Karena itulah salah satu ciri bahwa orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah itu ialah setelah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan, walaupun peningkatannya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin sedikit, ada yang mungkin lebih banyak, atau ada yang banyak sekali. Ya, kalau sudah tipe puasa yang ketiga, yaitu khusus lil khusus, maka paling tidak mempertahankan. Ya, yang belum sampai khusus itu ditingkatkan pada khusus, yang khusus ditingkatkan pada khusus lil khusus ya. Nah, itulah yang khusus lil khusus paling tidak bisa mempertahankan. Jemaah rahmatullah, ini tadi maaf pakai sorban ya, semi Arab sini, walaupun orangnya Indonesia pesek gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena ternyata cari-cari kopiah dalam tas nggak ada. Jadi saya letakkan di meja, di masih lupa ya.
Akhirnya adanya sorban tak tutup kepala. Jadi ini bukan syariat ya, tapi hanya pantesan aja ya. Artinya hanya kebiasaan ya. Nah, kalau kita gundulan ya nggak apa-apa, nggak ada hukumnya haram atau apalagi yang lebih dari itu ya. Nah, cuma kita hanya untuk pantes-pantesan aja. Akan kami jelaskan tentang ciri-ciri orang yang kembali kepada fitri yang mendapatkan kemenangan. Kita pada waktu beridul fitri itu sudah mengucapkan yaitu setidaknya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya taqabbal ya Karim. Itu bukan hadis. Itu adalah ucapan para sahabat, yaitu ketika para sahabat itu bertemu dengan sahabat yang lain di bulan di waktu Idul Fitri, itu mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Artinya mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan menerima amal kalian semuanya. Akhirnya yang menjawab kan yaitu taqabbal ya Karim. Mudah-mudahan demikian ya bahasa pendeknya. Kalau dilengkapi adalah mudah-mudahan Allah yang maha mulia ya Karim ya. Taqabbal ya Karim, Allah yang maha mulia menerima amal ibadah kita semua, gitu ya. Nah, tapi hadirin yang dirahmati Allah, ada ucapan yang lain ya. Apa ucapan yang lain? Ya. Yaitu minal aidin wal faizin taqabbalallahu, ada gitunya ya? Tidak ada ya? Minal aizin wal faizin dan seterusnya apa? Biasanya saya tidak hafal ya, karena tidak pernah mengucapkan yang gitu. Paling saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu. Karena itu yang ada tuntunannya dari sahabat ya. Dan Rasulullah juga mengajarkan atau memerintahkan yaitu suruh ikuti beliau, dan yang kedua adalah sahabat ya, sahabat yang mursidin atau khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat yang mendapat petunjuk, itu yang diperintah oleh Rasulullah, sehingga taqabbalallahu minna wa minkum itu bisa kita amalkan, gitu ya. Urusan itu syar'i atau tidak, wala. Urusan itu apa ada hadis yang sahih atau tidak, jelas tidak ada ya, karena itu hanya sampai pada sahabat. Tapi boleh diamalkan karena itu adalah merupakan kebaikan, yaitu saling mendoakan. Secara umum saling mendoakan itu boleh, dan ada mengandung silaturahim ya. Silaturahim secara umum diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kita dilarang memutus silaturahim ya. Oleh karena itu itulah landasannya ya, secara umum seperti itu, sehingga kita boleh saja. Sedang kalimat yang lain seperti minal aidin wal faizin dan atau ya, yaitu selamat Idul Fitri tahun 1466 Hijriah ya, mohon maaf lahir dan batin, itu Indonesia ya. Jadi Arab tidak ada ya, apalagi syariat tidak ada. Tapi apa boleh ya, menurut sebagian ulama boleh, tapi jangan itu dikatakan agama ya, jangan dikatakan itu ibadah khusus, tidak boleh. Itu hanya sebuah ucapan yang bagus ya, karena ucapan yang bagus maksud ihsan. Ihsan itu kebaikan, gitu ya. Dan apakah ada lagi yang lain itu ketemu salaman 00 ya? Nah, gitu. 000 gitu ya. Jadi apa maksudnya itu? Artinya saling memaafkan ya. Mudah-mudahan selama 1 tahun ini kalau kita ada salah mohon dimaafkan, gitu ya. Itu yang dimaksud 00 salaman 00 ya. Nah, yo, itu aja.
Nah, kalau bahasa Jawa juga boleh ya. Itu biasanya ada yang sangat BB itu ya, Sugeng Riyadin, sedaya lepat kula panjenengan pangapura gitu ya. Ada yang lebih dari itu, lebih jauh, saya nggak bisa itu bahasa yang walus gitu ya. Ini golongannya malaikat, walus gitu ya. Nah, itu saya nggak bisa ya. Nah, jamaah, kita lanjut ke materi, yaitu ciri-ciri orang yang kembali kepada fitri dan mendapatkan kemenangan, ya. Hanya kalau minal aidin itu mudah-mudahan kembali ke fitri ya. Lalu wal faizin dan kemenangan, kembali ke fitrah dan kemenangan, itu yang sering muncul ya. Nah, apa tanda-tandanya? Yang pertama ialah bergegas mencari pengampunan dan surga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang ketiga adalah mampu mengelola amarah. Yang keempat adalah pemaaf. Dan yang kelima adalah berhenti dari perbuatan maksiat. Ini ya. Ini ayatnya ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ini ayat populer ya, ayat Idul Fitri ya, ayat silaturahim ada setelah hari raya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ini ayatnya ya, Ali Imran 133 sampai 135. Wasari'u, dan bergegaslah kamu semua, cepat-cepatlah kamu semua. Kemana? Ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannah, dan surga. Arduha, yang luasnya, as-samawatu, seluas langit, wal ardu, dan bumi. Uiddat, disediakan, lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Jadi yang pertama, bergegas mencari ampunan Allah itu dalilnya surat Ali Imran 133. Allah tadi memerintah kepada kita, ayo segera mencari ampunan, ampunan dari Tuhanmu, berarti Allah. Dan jangan lupa juga mencari surga. Jadi kalau sudah diampuni Allah, sekaligus nanti kita akan disediakan surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Coba luasnya sekian ya, nanti gelondangan swarga itu, ya kan?
penduduk manusia ini sekarang sekitar 9M, dan itu umat Islam hanya sedikit. Umat Islam hanya kira-kira 2M. Berarti yang 7M itu ghairul Islam, ya. Ghairul Islam itu jelas finnar jahannam. Al-Bayyinah ayat 6 ya. Al-Bayyinah ayat 6 jelas semua sudah otomatis mereka itu ghairul Islam itu finari jahannam. Udah nggak usah hisab, nggak usah hitung, ya kan? Langsung bodoh digelundung dewe-dewe, bodoh jelungkup dewe-dewe finari jahannam, karena sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sedangkan yang Muslim yang sekitar 2M itu, alamatnya kalau kiamat jadi berapa ya? Ya kita belum tahu. Termasuk yang ghairul Islam itu nanti mendekati kiamat jadi berapa juga kita tidak tahu. Pasti lebih banyak kan gitu ya. Katakan 2M itu tidak semua langsung masuk surga. Ya. Tapi endingnya, ya akhirnya mereka kalau tetap dipegang teguh imannya, insya Allah masih bisa masuk surga. Ada yang langsung, ya, ada yang tidak. Ada yang transit di neraka terlebih dahulu, ya. Yang langsung itu yang sudah diampuni oleh Allah, yang sudah dimaafkan semua kesalahannya, ya. Karena begitu hebat dan taatnya serta ketakwaannya luar biasa. Selalu dikerjakan ibadah vertikal maupun horizontal, ya. Vertikalnya bagus, jamaahnya bagus, ya, puasanya bagus, kemudian baca Qur'annya juga tidak lupa. Terus pokoknya diamalkan itu semuanya dengan tekun, istiqomah, ikhlas, dan terus menerus. Mungkin itu, dan tidak cukup itu, selalu istighfar. Meskipun sudah bagus, terus istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Itu dari kesalahannya walaupun sedikit. Nah, itulah mungkin orang-orang yang akan diampuni oleh Allah dan langsung masuk surga. Tetapi dalam sebuah hadis itu ditegaskan bahwa nanti yang masuk surga langsung itu hanya 70.000 orang. Nah, kita masuk apa enggak? Ya. Padahal ketika itu ada sahabat yang mohon pada Rasulullah itu minta juga masuk golongan 70. Pertama dikabulkan, ya kamu termasuk. Tapi ada sahabat yang kedua minta lagi, itu ya Rasul, saya juga mudah-mudahan golongan yang 70. Kok kamu sudah kedahuluan yang si A tadi, ya itu jawabannya Rasul gitu ya. Nah, tapi dalam penafsiran lain dijelaskan masing-masing dari 70.000 orang itu akan membawa 1.000 orang. Jadi akhirnya hadis itu mengembang. Jadi yang masuk surga langsung itu bisa terus berkembang, berbanyak. Makanya endingnya sesuai dengan amalannya, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di antara kita ini jadi semuanya masuk surga secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Jihad ya, berjuang sungguh-sungguh ya, luar biasa ya. Tapi alam semuanya kita tawakal kepada Allah. Yang penting kita berusaha dan kita istighfar. Insya Allah mudah-mudahan diampuni Allah. Jadi kalau kita segera mohon ampun kepada Allah, ya insya Allah diampuni dan akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Lil muttaqin. Nah, ini kita gembira ya, bahwa ayat ini umum. Berarti siapa aja kalau membawa derajat muttaqin maka bisa masuk surga langsung, gitu ya. Lil muttaqin. Nah, siapakah orang yang takwa itu? Allah menegaskan. Jadi tanda yang kedua tadi yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra.
ini orang-orang yang tetap berinfak sedekah, menyisihkan sebagian hartanya yang telah diberikan Allah padanya, yaitu baik waktu lapang, ya, waktu lapang memang enak, ya, ketika kita sukses dunia, harta benda kita banyak, mudah didapat, ya, bahkan banyak yang datang sendiri, rumah di rumah, ya, itu infak sedekah zakat, oh biasa, gampang ya. Kalau tidak biasa tidak gampang, berarti itu orang fakir, ya, orang jijik, ya. Tambah kaya tambah kafir, tambah kaya tambah kecil, tambah kaya tambah cicir mencicir. Itu berarti orang yang menyalahi perintah Allah, ya. Nah, tapi biasanya yang lapang itu mudah ngasih apapun, mudah bantuannya pada kepentingan Islam. Wadorot maupun dalam kesempitan, ketika kita menjadi orang miskin atau bangkrut, atau mungkin kita sudah susah sempit mencari harta itu, ya, buntu jalannya, hanya mendapat sekitar sekian untuk kebutuhan hidup, bahkan kadang-kadang kurang, itu tetap mau infak. Itu cirinya orang takwa. Jangan bilang aku makan kekurangan kalau infak, ya, itu berarti tidak benar. Kita semampunya, berapapun kita harus infak, tidak boleh tidak. Ini penting, ya kan? Karena apa? Kalau tidak, kita akan yaitu kena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bisa dengan lihat di surat At-Taubah ayat 75, ya. Surat At-Taubah ayat 75. Mau dicari ya, At-Taubah. Ini kebetulan laptopnya masih rawat. At-Taubah 75, ya. Sudah ketemu? Belum? Ya. Saya bacakan At-Taubah 75. Saya sudah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Sebagian manusia itu ada yang berjanji kepada Allah, andaikan Allah mendatangkan, memberikan, ya, pada kami min fadli, dari karunia-Nya. Yang dimaksud adalah harta benda, ya, diberi harta benda yang banyak, lanasaddaqanna, sungguh kami akan sedekah, sungguh. Ya, ini ada lam taukid, ada nun taukid di belakang, berarti koyo-koyo temenan, ya, pasti aku akan sedekah. Nah, ya, akan infak, gitu. Walanakunanna minas sholihin, dan pasti kami akan menjadi orang yang soleh, yang baik-baik saja, ya. Itu sebagian orang mengatakan berjanji seperti itu kepada Allah. Nyatanya apa? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi. Ketika Allah betul mengabulkan permohonannya, ya, mengabulkan permohonannya, yaitu diberi karunia dari Allah, enggak taunya bakhilu, mereka bakhil, kikir, medit, ya, luar biasa, bakhilu, watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, serta mereka suka melanggar kebenaran. Jadi
Jadi justru tiga yang lahir berpaling melanggar kebenaran, artinya melanggar syariat Allah. Naudzubillah ya. Wahum watawallau wahum mu'ridun fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlaqu wa ma wa'aduhu wa bima dan seterusnya itu ya. Wa bima kanu yakdibun wa bima kanu yakdibun. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya, ini ya. Jadi jamaah itu jangan sampai ketika kita sudah berjanji seperti itu lalu kita ingkari. Ia miskin jalur suki, bareng suki lali. Ia miskin jalur suki, arab sodako, arab ibadah rajin, arab bantu masjid, nggak taunya dikabulkan oleh Allah, malah gak sholat, malah gak sodako, malah jauh dari masjid. Bahkan sombong, aku suki karena kecerdasan otakku, ya, karena aku usaha keras, banting tulang, rino wengi, ya, karena iso jungkir wale, kepala ino misor, sikil ino dhuwur, ya. Itu kadang-kadang begitu orang itu, ya. Jadi sombong menganggap itu adalah dari upayanya sendiri, padahal itu tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lupa juga salabah. Salabah itu ketika miskin, wajib itu beribadah selalu di belakang Rasulullah, berdampingan Rasulullah. Nah, suatu saat ringkas cerita, yaitu minta doa Rasulullah. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah kami supaya menjadi orang kaya. Ya, Rasulullah tidak mengabulkan, khawatir nanti kalau kamu jadi orang kaya lupa saya. Ya. Yang kedua, minta lagi, ya Rasul tolong doakan, insya Allah saya jadi orang baik, ya, akan sedekah seperti tadi ya, misalnya. Rasulullah juga masih ragu, khawatir, tahu awakmu jalur suci itu nama Ali. Ya. Ketiga, minta lagi, ya Rasul tolong doakan kepada Allah supaya kami jadi orang kaya. Walhasil singkat cerita, punya kambing yaitu yang bunting, wawalan dari mana, beli atau ada riwayat lain diberi dana oleh Rasulullah. Bahkan ada riwayat lain itu 2 kambingnya, ya, kambing yang jantan dan kambing betina. Dan kambingnya katanya kurus, ya. Tapi setelah itu, ya, dari doa Rasulullah itu langsung kambingnya itu beranak pinak menjadi banyak, ya, sampai lembah Madinah itu nggak cukup, ya. Lalu dia menjauh lagi di lembah-lembah yang lebih luas, ya. Kemudian sibuk, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, sahabat kemana kok sekarang nggak ketemu, dan jumpa sholat jamaah. Pertama itu adalah jamaahnya ditinggal, ya. Lama-lama sholatnya ditinggal karena kesibukannya itu, dan lama-lama sudah tidak sama sekali sholat, hanya sibuk ngurusi kambingnya, ya. Kemudian suatu saat Rasulullah mutus pada sahabat, wahai sahabat, ambil itu zakatnya. Sahabat diutus 2 orang didatangi, tapi ketika ketemu sahabat, apa kata sahabat? Ya, dia menjawab, apakah ini seperti pajak yang harus ditarik, yang harus diambil dengan paksa, ya. Sehingga 2 orang itu nggak berani meneruskan kembali, dan kembali kosong, dengan tangan kosong. Rasulullah melihat sahabat 2 ini itu kok tidak mendapatkan suatu zakat, ya.
itu akhirnya Rasulullah ya dalam kita ini ya mangkal gitu ya, angkel ya. Tapi Rasulullah sikapnya pokoknya nggak enak ya kepada si Salabah itu. Ada tanda-tanda marah gitu ya. Nah akhirnya maka suatu ketika akhir ya, yaitu Salabah ini sadar akan beri zakat, tetapi Rasulullah menolak. Maaf, Allah sudah melarang kami untuk menerima zakat. Jadi sampai mati tidak diterima oleh Rasulullah, sampai Rasulullah meninggal, dan sampai di zaman sahabat Abu Bakar, yaitu juga sahabat Umar dan sahabat Utsman ya. Baru di zaman Utsman itu si Salabah yaitu zakatnya mungkin diterima tidak walau, tapi beliau meninggal dunia. Jadi tidak diterima karena itu tadi durhaka ya, menyalahi kebenaran itu ya, berpaling dan menyalahi kebenaran. Jadi ya, jadi jamaah yang kedua ya, jadi kita tetap berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu susah ya. Yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu mampu mengelola amarah ya. Tidak berarti kita tidak boleh marah, tapi bisa mengelola. Karena marah itu ada dua. Ada yang marah positif, ada yang marah negatif. Marah positif itu untuk kebenaran, untuk kebaikan, ya, untuk evaluasi supaya tidak terulang sebagai pelajaran. Bahkan kadang-kadang tipe orang itu beda-beda. Ya, ada yang dengan halus sudah tersentuh. Ada yang dengan contoh sudah tersentuh, tapi ada yang dengan halus contoh bahkan sudah dijawil isinya itu nggak berubah. Maka terakhir baru menunjukkan seolah-olah marah ya, tapi dia marah tapi positif supaya dia ada suatu perubahan. Nah itu boleh-boleh saja ya. Tapi yang tidak boleh adalah marah yang negatif menurut hawa nafsu ya, ya marah-marah yang ini tidak terkontrol ya. Kalau orang marah tidak terkontrol itu adalah berubah wajahnya ya, yang tadinya ganteng ya, menjadi elek gitu ya. Yang tadinya senyum semeringah menjadi bertutup ya, koyok monyong, koyok yasin demo ya. Di musim pelimping terus ya, berdat terus ya, apa ini jenis bajai ya. Nah itu agak dulu ya. Nah yang jelek, karena itulah kalau kita bisa mengelola marah, yaitu insya Allah itu orang yang cirinya orang yang takwa. Rasulullah mengajarkan kepada kita, yaitu kalau kita marah yang buruk, ambillah air wudhu supaya dingin. Karena marah itu identik dengan api. Api itu bisa padam kalau disiram dengan air ya. Kalau untuk masih ada tanda-tanda belum berhenti marahnya, sholatlah 2 rakaat ya. Nek wis sholat 2 rakaat kok saya belum mandi ya cek nemene ya. Berarti setan luwih gede. Jadi awak dhewe kopral setane jenderal ya. Oleh karena itu ya kita kelola marah, karena Rasulullah juga bersabda laisa sadidu bisra'ah innamas sadidul ladzi yamliku indal ghadab. Yang dikatakan orang kuat itu bukan karena badannya besar ya, ototnya otot besi, balung kawat otot besi gitu ya, bukan, atau balung besi otot kawat kembali ya. Itu bukan seperti itu, seperti Norton, seperti Mike Tyson atau Holyfield dan sebagainya, bukan. Yang dikatakan orang yang kuat itu menurut Rasulullah adalah orang yang bisa menahan marah atau mengelola marah ketika akan marah. Nah itu adalah orang yang paling baik gitu ya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah wal afina aninnas, menjadi pemaaf. Jadi ciri orang yang takwa itu pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain, meskipun andaikan dia bisa membalas yang lebih kejam daripada cacian atau hinaan atau ya sakitan dari orang lain itu, tapi nggak mau balas, justru dimaafkan. Ini luar biasa, ini orang hebat
ya, memberi maaf kepada yang lain. Itu ya luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi pemaaf ya. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf." Jadilah pemaaf dan ajaklah orang berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan jauhilah orang bodoh. Pendendam itu orang bodoh. Ya, nah ini jauhi. Ya, orang mengajak maksiat itu orang bodoh. Karena jauhi, kita beritahu ngajak yang baik, gitu ya. Yang kelima, yang terakhir adalah yaitu waladina idza fa'alu fahisatan, apabila orang itu melakukan maksiat, dosa, ya, audolamu amfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, zakarullah, segera ingat kepada Allah, lalu istighfar, astagfirullah, saya keliru, astagfirullah, saya melakukan dosa, astagfirullah, saya kok berbuat ini itu yang nista, lalu ingat kepada Allah dan istighfar. Jadi istighfar penting, mohon ampun kepada Allah, dan tidak terus menerus berbuat fahisah tadi, ya. Karena apa? Tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kita kecuali Allah. Karena itulah ya, kalau kita melihat maksiat, suatu ketika di jalan di Bali misalnya, ya, menawa mutu, ya, naik ke papasan nggak apa-apa, ya, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Tapi ini sengaja nonton, masa Allah wayune, bodinya moksiana, rapakan, takjub, ibaratnya ini bisa, bisa disengaja, ya. Itu mestinya harus meringos dan istighfar, astagfirullah, dan Allah mengampuni. Jadi 5 ciri itulah tanda-tanda orang yang kembali kepada akidi fitrah, ya. Dan insya Allah yaitu dijamin oleh Allah masuk surga. Karena di akhir ayat Al-Imran yaitu 135, ya, itu jelas sekali, ya, Allah akan membalas kita yaitu dengan surganya, ya. Nah itu, karena itu luar biasa, wa ni'ma ajrul amilin, ya, bahwa akan mendapat ampunan Allah dan masuk dalam surganya Allah, ya. Itulah pahala bagi orang yang beramal baik. Memang saya kira itu, ya, ini sudah menjelang satu waktunya sudah berapa? Kisahnya sudah, ya? 41, ya? Ya, 41 masih ada. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau ada yang sharing, silakan. Ada waktu 5 menit atau 6 menit. Iya, ada? Cukup? Cukup jelas, ya? Tinggal melakoni, ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan ini semua, dan kita tetap menjaga kefitrahan kita dan selalu dekat kepada Allah. Mohon ampun, baik itu ibadah vertikal apalagi juga horizontal, ya, yaitu kita berbuat baik sesama manusia, tidak menyakiti, tidak mengganggu, dan tidak kita apalagi membahayakan mereka, ya. Insya Allah kita akan diampuni Allah dosa-dosa kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur yang bermanfaat, yang diberi rezeki Allah yang cukup dan berkah, dan nantinya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima jazakumullah khair kepada Ustaz Suhadi Eksali. Semoga